wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah bertemu lagi dengan Bu Etri dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk anak-anakku kelas 2, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang kisah Nabi dan Rasul Allah. Pada hari ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Ishak alaihi salam. Namun sebelum kita lanjutkan pelajaran ini, Bu Guru perlu ingatkan kepada kalian untuk tidak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat. Ayo, siapa anak-anak Bu Guru yang belum sholat subuh? Jangan lupa sholat subuhnya ya nak ya. Oke, sholat merupakan kewajiban kita sebagai orang yang beragama Islam. Dan jangan lupa juga ngajinya. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita. Semuanya dalam keadaan sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada hari ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Ishak alaihi salam. Bagaimana sejarahnya, bagaimana kisahnya? Silahkan kalian saksikan video pembelajaran berikut ini. Dan jangan lupa kalian tulis apa yang menurut kalian itu penting untuk kita ingat. Untuk itu, mari kita saksikan kisah Nabi Ishak alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, alhamdulillah pada video kali ini kami akan membahas tentang kisah singkat Nabi Ishak alaihi salam. Sebelum kelahiran Nabi Ishak alaihi salam, Siti Sarah dan suaminya Nabi Ibrahim alaihi salam mendapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Dalam pesan itu, malaikat Jibril menyampaikan pesan bahwa Siti Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ishak yang kelak akan menjadi seorang nabi. Namun, Siti Sarah tersenyum karena merasa heran dan aneh. Dia merasa aneh karena tidak mungkin dia dan suaminya dapat memberi keturunan jika usia mereka sudah cukup tua, yaitu Siti Sarah berusia 90 tahun dan Nabi Ibrahim alaihissalam berusia 100 tahun. Nabi Ishak alaihissalam pun akhirnya terlahir di kota Kan'an pada tahun 1761 sebelum Masehi. Nabi Ishak alaihissalam merupakan anak kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah setelah Nabi Ismail alaihissalam. Bersama Nabi Ismail alaihissalam, ia menjadi penerus ayahnya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah sangat tua, Nabi Ishak alaihissalam belum juga menikah. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengizinkan Nabi Ishak alaihissalam menikah dengan wanita Kan'an karena masyarakatnya tidak mengenal Allah dan asing terhadap keluarganya. Karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam memerintah seorang pelayan untuk pergi ke Haran, Irak dan membawa seorang perempuan dari keluarganya. Perempuan yang dimaksud itu adalah Ribqah binti Badnail bin Nahur, saudara Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian dinikahkan dengan Nabi Ishak alaihissalam. Setelah 10 tahun Nabi Ishak alaihissalam menikah dengan Ribqah, lahirlah dua anak kembar. Anak pertama diberi nama Al-Ais dan anak kedua diberi nama Yakub, yang lahir dengan memegang kaki saudaranya. Menurut salah satu riwayat, Nabi Ishak alaihissalam meninggal pada usia 170 tahun. Penasaran dengan kisah di atas? Mari kita simak kisahnya sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasinya untuk senantiasa mendukung channel ini agar senantiasa bisa menyampaikan syiar Islam yang bermanfaat. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal.
Kawan-kawan yang dikasihi oleh Allah sekalian, Nabi Ishaq alaihissalam merupakan anak kedua Nabi Ibrahim alaihissalam hasil perkahwinan dengan isterinya yang pertama iaitu Siti Sarah. Sebenarnya, di dalam Al-Quran tidak banyak menceritakan kisah Nabi Ishaq alaihissalam. Hanya sedikit sahaja tentang kelahiran baginda. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ishaq alaihissalam sebagai seorang anak yang alim dan sebagai seorang nabi soleh. Kelahiran Nabi Ishaq alaihissalam amatlah dinantikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah. Ini kerana Siti Sarah tidak menyangka sama sekali dirinya yang mandul, apatah lagi usianya ketika itu telah pun mencecah 90 tahun, manakala Nabi Ibrahim alaihissalam pula telah berusia 100 tahun. Mana mungkin mereka akan memiliki anak? Namun Allah Maha Berkuasa. Tiada apa yang mustahil baginya. Berita kelahirannya sungguh luar biasa apabila ia disampaikan oleh para malaikat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah. Ketika itu, para malaikat iaitu Malaikat Jibril, Mikail dan Israfil sedang dalam perjalanan ke Sodom iaitu tempat tinggal kaum Nabi Lut alaihissalam untuk memusnahkan mereka disebabkan oleh kekufuran dan kejahatan yang telah mereka lakukan. Bapa Nabi Ishaq alaihissalam iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang suka menerima dan menghormati tetamu. Semasa para malaikat berkunjung ke rumahnya, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. baginda telah menghidangkan daging sapi bakar yang baru disembelihnya. Tetapi pemuda-pemuda itu tidak mahu menjamahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam kehairanan sehingga menimbulkan perasaan takut. Para malaikat menyedari akan perasaan Nabi Ibrahim alaihissalam lalu berkata, Jangan takut, sesungguhnya kami adalah para malaikat yang diutuskan kepada kaum Lut. Isterinya berdiri lalu tersenyum. Yakni, di sana kami sampaikan berita gembira tentang kelahiran Ishaq dan sesudahnya lahir pula Ya'qub. Alangkah gembiranya hati Siti Sarah mendapat perkabaran itu. Tidak dapat digambarkan perasaannya ketika itu. Allah Subhanahu wa taala telah memakbulkan doanya dengan menganugerahkan seorang cahaya mata. Kawan-kawan, ketika itu saudaranya Nabi Ismail alaihissalam telah pun berumur 14 tahun. Masya Allah, Allah Maha Berkuasa. Jika Allah berkehendakkan sesuatu, segalanya mudah baginya. Kawan-kawan sekalian, menurut riwayat, pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam sudah merasa ajalnya semakin dekat, Nabi Ibrahim alaihissalam telah mengahwinkan Nabi Ishaq alaihissalam dengan seorang wanita dari kota Hanan, Iraq. Wanita tersebut adalah Rofika binti Bitawil bin Nahur. Nahul adalah saudara kandung Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini bererti Rofika adalah cucu saudara Nabi Ibrahim alaihissalam. Genap 10 tahun perkahwinan mereka, Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kepada mereka sepasang bayi lelaki kembar yang sulung diberi nama Al-Ish, manakala yang bungsunya diberi nama Ya'qub. Keturunan Nabi Ishaq alaihissalam iaitu bermula dari anaknya Nabi Ya'qub alaihissalam melahirkan keturunan bangsa Bani Israel. Manakala Al-Ish pula melahirkan keturunan bangsa Romawi. Nabi Ishaq alaihissalam hidup selama 180 tahun dan setelah wafat, baginda dimakamkan oleh anaknya Al-Ish dan Nabi Ya'qub alaihissalam serta ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam di kampung Al-Mughirah. Demikianlah anak-anakku pelajaran yang bisa kita terima pada hari ini, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Ishaq alaihi salam. Mudah-mudahan dari apa yang sudah kalian saksikan, kita bisa mencontoh meneladani Nabi Ishaq alaihi salam dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, mari kita tutup pelajaran ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin.
ya Rabbal Alamin. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.